Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Rudi Adi Nugroho, MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator yang akan memandu kegiatan diskusi yang bertema Sejarah Sastra Indonesia periode 1900 sampai 1930. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Dan ini ada saya sendiri Aida Arafa, ada Azena Nabila Zufar, ada Ilham Nur Hussein, dan Putri Arvina. Selanjutnya, ada materi Angkatan Sastra Melayu Lama yang akan disampaikan oleh Putri Arvina. Kepada Putri Arvina, dipersilahkan. Baik, Angkatan Sastra Melayu Lama. Pada tahun 1900, ada surat kabar yang memuat karangan yang bersifat sastra. Awal abad 20 di Bandung ada surat kabar Medan Prijaji yang memuat cerita-cerita bersambung yang berbentuk roman. Peranakan Indo menulis cerita misalnya di Prancis yang menulis kisah Nyai Dasima pada tahun 1896. Kaum terpelajar Indonesia pada waktu itu telah membaca buku pengarang Belanda yang membela hak kemerdekaan pribumi. Misalnya Multatuli dalam bukunya Max Havelaar sangat besar pengaruhnya dalam membangkitkan kesadaran kebangsaan dan keinginan merdeka bangsa Indonesia. Pada tahun terbit roman pertama dalam bahasa Sunda karangan Deka Ardi Winata tahun 1866 sampai 1947 berjudul Baruang Kanung Ngarora atau Racun bagi Para Muda. Ajab dan Sengsara dan Seorang Anak Gadis tahun 1920 karya Merari Siregar atau roman pertama dalam bahasa Indonesia. Siti Nurbaya tahun 1922 karangan Mara Rusli. Muda Teruna tahun 1922 karangan Muhammad Qasim. Dimuat Sajak 9 seuntai dengan Muhammad Yamin yang berjudul Tanah Air tahun 1920 dalam majalah Jong Sumatera. Pada rentang tahun 1920 sampai 1922, Yamin menulis sajak lirika tentang pujian tanah air dan bahasa bundanya. Penyair yang sejaman dengan Yamin yang juga sadar akan tugasnya untuk berjuang guna kemerdekaan bangsanya ialah Rustam Effendi. Rustam Effendi menulis 2 buah buku yaitu Bebasari tahun 1924 dan Percikan Permenungan tahun 1926. Bebasari merupakan sebuah drama bersajak mengenai perjuangan seorang pemuda yang membebaskan kekasihnya dari cengkraman raksasa. Bukunya yang lain, Percikan Permenungan merupakan sebuah kumpulan sajak. Sajak-sajak yang dimuat dalam kumpulan ini merupakan percobaan-percobaan berani yang dilakukan oleh Rustam Effendi dalam menulis puisi Indonesia yang sedapat mungkin lepas dari tradisi sastra Melayu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri Arvina atas penjelasannya. Selanjutnya ialah materi karakteristik sastra Melayu Lama yang akan dijelaskan oleh Ilham Nur Hussein. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Aida atas waktunya. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai karakteristik sastra Melayu Lama. Yang pertama yaitu komunal atau milik bersama. Kemudian yang kedua adalah anonim. Jadi anonim di sini berarti bahwa karya sastra Melayu Lama umumnya tidak diketahui pengarangnya atau penulisnya. Kemudian yang ketiga yaitu kurang dinamis. Kurang dinamis di sini berarti perubahannya sangat lambat jika dilihat dari sudut pandang masyarakat sekarang. Kemudian yang keempat yaitu kurang rasional. Cerita-cerita yang disajikan di dalam karya sastra Melayu Lama, kebanyakan kejadian-kejadiannya yang digambarkan tidak masuk akal. Kemudian yang kelima yaitu istana sentris. Istana sentris di sini berarti isi ceritanya berkisar terhadap kehidupan keluarga di lingkungan istana. Kemudian yang keenam adalah didaktis. Didaktis di sini berarti
Cerita-ceritanya memberikan pendidikan kepada pembaca baik secara moral maupun religius. Kemudian yang ketujuh yaitu simbolis, cerita yang disajikan dalam bentuk perlambangan. Kemudian yang kedelapan, karakteristiknya yaitu tradisional, artinya mempertahankan kebiasaan atau adat istiadat. Yang kesembilan, klasik imitatif, itu yang berarti kebiasaan tiru-meniru yang turun-temurun. Jadi ceritanya hampir kebanyakan didominasi oleh latar dan juga cerita yang hampir mirip. Kemudian 10 yaitu universal, atau dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Ya, baik. Kemudian ada jenis-jenis karya sastra Melayu lama. Ada dua, yaitu prosa dan juga puisi lama. Prosa di sini yang termasuk ke dalam prosa, yang pertama ada dongeng dan juga hikayat. Kemudian yang termasuk ke dalam puisi lama, ada mantra, bidal, pantun, gurindam, syair, dan prosa lirik. Nah, kemudian ada contoh-contoh karya sastra Melayu lama. Yang pertama yaitu ada Nyai Dasima, karangan G. Francis. Kemudian ada Siti Nurbaya, karangan Marah Rusli. Ada Muda Teruna, karangan M. Kasim. Kemudian Nyai Isa oleh F. Figures. Drama Raden Dei Suryoretno. Kemudian Love and Kui oleh Gou Pengliang. Kemudian cerita Oesi oleh Tio Chin Bun. Kemudian ada Hikayat Siti Mariah oleh Haji Mukti. Nah, bukan hanya itu saja, masih terdapat sekitar 3.000 judul karya sastra Melayu lama lainnya. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ilham atas penjelasannya. Selanjutnya ada Angkatan Balai Pustaka yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Angkatan Balai Pustaka merupakan nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, Mara Rusli, Muhammad Kasim, dan Marari Siregar. Angkatan ini juga dinamakan Angkatan Siti Nurbaya karena novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Kebanyakan penulis pada zaman itu berasal dari Minangkabau, sehingga persoalan yang dikemukakan sangat kental dengan budaya lokal Minangkabau. Angkatan Balai Pustaka juga disebut dengan Angkatan 20-an yang lebih banyak menuliskan tentang persoalan yang adat yang kaku, kebebasan individu yang terkurung, penindasan hak perempuan, serta kesewangan kaum tua terhadap kaum muda. Selanjutnya ada ciri umum Angkatan Balai Pustaka yang akan dijelaskan oleh Alzena Nabila Zufar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Aida. Jadi saya Alzena akan membahas mengenai ciri umum Angkatan Balai Pustaka. Ciri umum Angkatan Balai Pustaka ada 4. Yang pertama, bersifat kedaerahan. Alasannya adalah karena membahas permasalahan yang hanya berlaku di daerah tertentu, seperti daerah Sumatera Barat. Lalu yang kedua, romantis sentimental. Hal ini disebabkan oleh banyak roman yang diciptakan, mengisahkan pemeran cerita yang meninggal atau mengalami penderitaan yang luar biasa. Lalu yang ketiga, memiliki bahasa yang seragam. Karena roman yang disusun oleh redaksi Balai Pustaka memiliki gaya bahasa yang sama, sehingga tidak ada perkembangan gaya bahasa. Lalu yang terakhir, membahas tema sosial. Karena roman yang diciptakan belum terbuka secara kesempatan untuk membahas masalah politik, karakter, agama, dan lain-lain. Lalu di sini ada penulis dan karya sastra Angkatan Balai Pustaka. Penulis dan karya sastra Angkatan Balai Pustaka terdiri dari Marari Siregar dengan karyanya yang berjudul Azab dan Sengsara, Binasa Karena Gadis Priangan, dan Cinta dan Hawa Nafsu. Lalu ada Marah Rusli dengan Siti Nurbaya, Lahami, Anak dan Kemenakan. Lalu ada Muhammad Yamin dengan puisi Tanah Air, Indonesia Tumpah Darahku, Kalau Dewi Tara Sudah Berkata, dan Ken Arok dan Ken Dedes. Lalu ada Nur Sultan Iskandar dengan Apa Dayaku Karena Aku Seorang Perempuan, Cinta yang Membawa Maut, Salah Pilih, dan beberapa karya sastra lainnya yang diciptakan. Lalu ada tulis Sultan Sati dengan Tak Disangka, Sengsara Membawa Nikmat, dan beberapa karya tulis lainnya.
Lalu yang terakhir ada Jamaluddin Adinegoro dengan Darah Muda, Asmara Jaya, dan beberapa karya lainnya. Lalu ada Abdul Muiz dengan Salah Asuhan dan Pertemuan Jodoh. Lalu yang terakhir ada Amandaktum Majo Indo dengan Menebus Dosa, Si Cebol Rindukan Bulan, dan Sampaikan Salamku Kepadanya. Baik, terima kasih. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alzena. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya selaku moderator mewakilkan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.